Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Apa kabar semua ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait dengan investigasi kecelakaan kerja. Jadi mungkin sebelum kita mulai pendahuluannya, di tempat kerja mungkin rekan-rekan sering ada beberapa kecelakaan ya, mulai dari kecelakaan minor, major, sehingga membutuhkan suatu investigasi lanjutan ya terkait dengan kejadian tersebut. Nah, ini yang akan coba kita bahas sekilas ya pada kesempatan ini. Jadi metode untuk investigasi ini sendiri banyak bermacam-macam cara. Yang pasti tujuannya seperti apa adalah mencari akar penyebab dari kecelakaan tersebut sehingga tidak terjadi kembali. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari kecelakaan tersebut sehingga kecelakaan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Apa yang harus diperbaiki, kemudian apa yang harus diperbaiki dari sistem personal, kemudian dari sistem faktor kerja, ataupun dari sistem manajerial dan sebagainya. Nah, disitulah dibutuhkan investigasi yang komprehensif ya rekan-rekan, sehingga kita bisa mengeluarkan hasil dari investigasi rekomendasi yang tepat, sehingga tidak terulang lagi untuk kejadian-kejadian yang serupa. Nah, jadi seperti yang kita tahu, investigasi ini sendiri biasanya terdiri dari beberapa anggota ya. Mungkin ada chairman-nya di situ, ada ketua investigasi, kemudian ada diikuti dengan anggota-anggotanya. Jadi kalau untuk investigasi ini sendiri rekan-rekan bukan hanya menjadi tanggung jawab orang HSE, tapi berbagai macam latar belakang yang ada di situ. Mulai dari masalah teknis, kemudian HSE, kemudian pihak-pihak yang tenaga ahli terkait dengan kejadian tersebut. Jadi ini bermacam-macam para anggota investigator ini sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, tim ini sendiri dibentuk ataupun dibuat oleh manajemen. Biasanya mereka melihat kompetensi para peserta ini, para anggota investigasi ini yang mumpuni, yang berkompeten dalam melakukan investigasi tadi ya. Jadi berbagai disiplin yang ada di dalam kelompok investigasi tersebut. Nah, rekan-rekan, dalam melakukan investigasi biasanya ada waktu yang telah ditentukan. Misalkan untuk hal-hal yang minor mungkin bisa lebih cepat, tapi kalau untuk yang sepertinya membutuhkan waktu yang lama, kemudian pengumpulan data yang lama, bisa sampai tergantung dari pihak manajemen maunya seperti apa. Jadi memang tim ini memang tim khusus yang ditunjuk untuk melakukan investigasi. Jadi dia fokus, misalkan dalam waktu 2 minggu ataupun 3 minggu dia menyelesaikan investigasi tersebut, pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya sini, kita lanjut ke pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini berbanyak sekali ya. Kalau kita ringkas, ada terkait dengan part, kemudian people, position, kemudian paper, kemudian wawancara langsung dengan yang terlibat pada saat kecelakaan kerja tersebut, baik saksi ataupun si korban sendiri jika pun ada korban. Dan pastikan melakukan investigasi ini ketika korban dalam keadaan sadar dan sebagainya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Nah, setelah kita melakukan investigasi, kita pengumpulan data-data tadi ya, partnya apa aja, misalkan pompa yang terbakar. Nah, mungkin spesifikasi dari pompa ini sendiri ya yang harus kita dapatkan, kemudian jadwal maintenance dari pompa tersebut, kemudian part-part apa saja yang ada di dalam pompa yang kita butuhkan sebagai bahan untuk melakukan investigasi. Kemudian people, misalkan operatornya mungkin sedang melakukan pengoperasian pompa tersebut,
itu perlu kita ambil data-datanya, kesaksian-kesaksian dari mereka itu sendiri. Kemudian ada paper terkait dengan prosedur, JSA, past risk assessment, itu masuk ke sana. Kemudian ada lagi position. Position ini biasanya layout penempatan dari misalkan tadi kita contohkan pompa itu ya, pompa yang terbakar. Nah, di sini kita butuh tim seperti apa aja. Kalau misalkan tadi pompa yang terbakar, ini kita butuhnya pasti dari pihak maintenance ya, di sini pihak maintenance ataupun mekanik yang butuh. Kemudian kita butuh tim engineer juga, kemudian butuh anggotanya itu sebagai user atau yang mengoperasikan pompa itu kita kita ajak juga di dalam anggota investigasi tersebut. Kemudian dari aspek HSE-nya kita masukkan tim dari HSE-nya sendiri. Nah, setelah kita pengumpulan data, melakukan wawancara, biasanya nanti akan mengerucut penyebab-penyebab dari kecelakaan ini. Biasanya nanti kan ada biasanya menggunakan macam-macam metode seperti dibilang tadi ya. Ada menggunakan root cause analysis, kemudian YY tree, kemudian ada fault tree analysis, itu ataupun berbagai macam metode-metode yang ada. Karena seperti yang kita tahu, ada banyak sekali metode-metode investigasi ini yang yang ada. Jadi kita bisa menggunakan tools yang sudah ada. Jadi yang efektifnya seperti apa? Seperti yang kita tahu, mereka mempunyai metode-metode yang berbeda. Jadi tapi intinya ini adalah mencari penyebab akar kecelakaan tersebut. Nah, jadi itu yang sangat penting ya rekan-rekan. Pengumpulan tadi, kemudian kita melakukan penggalian lebih dalam, kemudian bila perlu kita melakukan rekayasa ulang seperti apa di lapangan, kemudian kita pengumpulan data di lapangan dari saksi dan sebagainya, kemudian kita melakukan analisis, membutuhkan tim engineer untuk penyebab dari misalkan tadi kebakaran pompa itu seperti apa, kemudian guidance-nya mungkin dari aspek HSE, tim dari HSE yang terlibat di situ. Jadi cukup kompleks. Biasanya juga dalam investigasi kecelakaan ini sendiri rekan-rekan ada beberapa faktor yang kita lihat. Mungkin ada key faktor utama penyebab terjadi kecelakaan ini ada faktor langsung mengapa ini terjadi kecelakaan, mengapa ini terjadi kegagalan itu kemudian biasanya menurun ke faktor manusia. Ini yang harus kita gali. Faktor dari manusia seperti apa? Di situ ada item-item pertanyaan-pertanyaan mengapa, apakah ada relate kecelakaan ini dengan adanya kesalahan dari faktor manusia. Kemudian adalah faktor sistem. Itu faktor sistem ini atau apakah ada sistem yang salah sehingga terjadinya kegagalan peralatan ini. Nah, kemudian itu yang penting yang kita penyebab langsung. Nah, ini ingat ya, setelah kita dapatkan itu, kemudian kita gali lagi penyebab langsung terjadinya kecelakaan ini kenapa. Jadi hal ataupun tindakan yang tidak aman, kondisi yang tidak aman yang menyebabkan kecelakaan tersebut langsung terjadi. Nah, itu yang harus kita tahu juga. Kemudian juga penyebab tidak langsungnya atau basic cause. Nah, basic cause ini juga penting ya rekan-rekan. Setelah kita mendapatkan titik terang penyebab langsung dan sebagainya tadi bicara faktor, nanti kita lanjut ke penyebab dasarnya seperti apa. Kenapa terjadi kegagalan tersebut. Nah, itu yang penting ya. Jadi dari tahapan-tahapan tersebut kita mendapatkan misalkan penyebab dasar terjadinya kecelakaan. Nah, penyebab dasarnya juga nanti ada faktor-faktor macam-macam ya rekan-rekan. Mungkin yang kita tahu ya, faktor human tadi bicara, kemudian faktor sistem, kemudian faktor manajemennya seperti apa. Di situ kan nanti kelihatan setelah kita melakukan pengumpulan data, kemudian pengambilan data di lapangan, kemudian melakukan interview dengan para saksi-saksi yang ada di lapangan, ataupun mengambil
hipotesa-hipotesa yang mendekati mengapa hal itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, kemudian dari situ juga nanti akan keluar rekomendasi. Rekomendasi ini biasanya mengacu kepada basic cause tadi ya, penyebab dasar terjadinya kecelakaan ini. Jadi outputnya bisa tepat dan sehingga kita bisa mengerti, oh ini penyebab dasarnya seperti ini. Jadi apakah faktor manusianya ataukah sistemnya yang harus dibenahi. Jadi di situ akan keluar rekomendasi-rekomendasi yang tepat terhadap kecelakaan tersebut. Jadi banyak sekali metode rekan-rekan. Yang penting kita harus paham, pengumpulan data juga harus banyak, sebanyak mungkin data kita kumpulkan. Kemudian berbicara waktu, kalau bisa pengumpulan data itu jangan berlama-lama. Jadi misalkan ada kecelakaan berapa waktu, langsung kita lakukan pengumpulan data. Jadi jangan terlalu lama dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan sedikit diskusi terkait dengan investigasi kecelakaan ini bisa menambah informasi bagi kita semua ya rekan-rekan. Tetap jaga keselamatan di tempat kerja, di rumah ataupun lingkungan sekitar kita. Pastikan kita dan orang-orang sekitar kita tidak mengalami kecelakaan. Itu saja, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ruang HSE. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.